Sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan pemeriksaan protein urin pada ibu bersalin. Dan langkah yang pertama yaitu mempersiapkan alat. Baik, alat yang perlu disiapkan yaitu squid 5 cc, serta pipet, 2 tabung reaksi, rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, lampu spiritus, korek, urin ibu bersalin, serta asam asetat untuk pengecekan protein urin, lalu sarung tangan dan korentang. Untuk APD yang digunakan adalah apron, sendal tertutup, masker, serta kacamata Google. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan 5 cc urin ke dalam kedua tabung reaksi. Baik, selanjutnya memasukkan asam asetat 0,5 cc atau 10 tetes ke dalam salah satu tabung reaksi. Yang beranggotakan dan L-syanatisa. Kepada materi saya terdapat selanjutnya mengocok tabung reaksi secara homogen. Tabung yang berisikan asam asetat. Setelah itu menyalakan lampu spiritus dan melakukan pembakaran pada tabung reaksi yang berisikan asam asetat di atas lampu spiritus selama 1-2 menit secara homogen. Baik, setelah tabung mulai berbuih, lalu pembakaran selesai dan menaruh tabung di rak tabung. Setelah itu diamkan selama 5 menit untuk dijadikan perbandingan dengan tabung reaksi yang hanya berisikan urin. Baik, setelah 5 menit mari kita lihat hasilnya. Di sini urin yang terdapat asam asetat yang telah dibakar dengan tabung reaksi yang hanya berisikan urin tidak ada perbandingan, dan hal ini membuktikan bahwa ibu bersalin tidak memiliki protein dalam urin. Jadi langkah terakhir yaitu membereskan alat. Setelah itu merendam sarung tangan ke dalam cairan klorin dan mencuci tangan. Siapkan bengkok, siapkan autoklik dan lancetnya, siapkan alcohol swab, siapkan isi touch yang ada bacaan GCHB biar meriksanya
buat hemoglobin, pemeriksaan hemoglobin. Lalu sediakan strip hemoglobinnya, pastikan tanggal kadaluarsanya belum terlewat. Ya. Dan jangan lupa siapkan juga handscoon. Pakai sarung tangan. Lalu pasang strip di GCHB. Pastikan sudah menyala seperti ini. Tarik nafas. Hasil dari GCHB ini 15,7. Hasil pemeriksaan HB-nya 15,7. Saya akan melakukan pemeriksaan glukosa urin pada ibu sekali. Yang pertama, mempersiapkan alat pemeriksaan. Di sini ada 2 buah tabung reaksi, rak tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, 2 buah pipet, spuit 5 cc, pembakar spiritus, korek, urin, bengkok, tisu dengan kom kapas, handscoon dengan kom handscoon, dan ada korentang dan cairan Benedict, serta ada APD. Di sini ada apron dan juga sendal tertutup. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah kerja. Langkah pertama, memasukkan 5 ml larutan reagen Benedict ke dalam tabung reaksi. Masukkan ke kedua tabung ya. Langkah selanjutnya adalah memasukkan 0,5 ml urin atau setara dengan 10 tetes ke dalam tabung reaksi yang sudah diisi reagen Benedict.
lakukan pada kedua tabung. Selanjutnya kocok secara homogen. Langkah selanjutnya adalah nyalakan korek, bakar spiritus, dan jepit tabung reaksi. Bakar dan kocok secara homogen hingga 1-2 menit atau hingga mendidih. Jika sudah nampak buih-buih seperti ini, maka sudah mendidih. Lalu kita taruh lagi tabung reaksinya dan kita tutup lampu spiritus. Ya, dan selanjutnya setelah 5 menit kita diamkan, kita bandingkan larutan yang berisi regen benedik dengan larutan regen benedik yang telah dicampurkan dengan urin dan sudah dibakar. Bisa kita lihat ya bahwa larutan yang berisi regen benedik dan sudah dicampur urin yang sudah kita bakar, warnanya masih sama seperti larutan regen benedik yang asli. Hal ini membuktikan bahwa urin yang kita cek glukosanya adalah negatif, maka ibu hamil tersebut negatif diabetes mellitus. Langkah terakhir adalah membereskan alat-alat, membuka sarung tangan ke dalam larutan klorin dan mencuci tangan.